Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema dasar tuman alias dasar tukang main perasaan. Nah langsung aja berikut ini ada tayangan mengenai seorang wanita yang datang dan foto bersama di pernikahan sang mantan. Baik langsung aja kita lihat tayangannya. Selamat tinggal kekasihku, ku doakan bahagia selamanya. Janur kuning di depan rumahmu sungguh menyesalkan. Ku ucapkan selamat dan bahagia walau hati perih. Lagunya mendukung sekali ya, jadi kayak makin deep gitu perasaannya ya. Mungkin ya bisa dibilang perasaan wanita itu kalau datangnya pasti hancur lah, apalagi sebelumnya sudah menaruh kepercayaan kepada laki-laki. Tapi sekarang aku mau nanya sama Ustazah Oki, benar gak sih Ustazah? Apa benar kalau misalnya laki-laki yang mempermainkan hati wanita, padahal wanita itu sudah begitu tulus mencintai dia, akhirnya laki-laki itu malah menikah mungkinnya dengan orang lain, nantinya laki-laki itu akan mendapatkan perlakuan yang sama, suatu saat nanti akan disakiti juga. Kita nggak usah bicara soal karma ya, karena karma nggak ada dalam Islam kan. Nah kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustazah Oki, silakan. Baik, terima kasih Mas Sony. Pertanyaannya, kalau kita melakukan keburukan pada orang lain, apakah itu akan kembali kepada diri kita? Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, kita mengenal kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Atau Rasulullah SAW ingatkan al-jaza min jinsil amal, atau balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau pun akan dibalas dengan kebaikan. Engkau berbuat jahat, engkau pun akan dibalas dengan kejahatan. Hari ini engkau zolim pada orang, besok ada orang lain menzolimi dirimu. Hari ini engkau mencurangi orang, esok hari engkau akan dicurangi oleh orang. Memang seperti itu. Jadi fokus saja melakukan kebaikan supaya kita bisa mendapatkan kebaikan itu juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan keburukan sebiji zarah Allah akan balas. Itu konsep di dalam Islam. Sehingga membuat kita mau untuk berbuat baik terus supaya kebaikan itu kembali kepada diri kita. Kemudian yang ingin saya soroti teman-teman sekalian adalah video tadi mengenai seorang mantan yang datang kepada pernikahan Mantan kekasihnya. dan kemudian merasa bersedih. Saya ingin menyoroti tentang hal ini karena fenomena ini banyak terjadi. Fenomena-fenomena wanita-wanita yang mengedepankan perasaan cinta hingga patah hati. Nah Ini disebut dengan penyakit cinta. Penyakit Jadi cinta. penyakit hati itu ada yang disebut juga dengan penyakit cinta. Dan ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang penyakit cinta ini pernah dirasakan oleh istri gubernur Mesir, istri Al-Aziz, yang kemudian jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat apa yang dilakukan olehnya. Kalau orang sudah jatuh cinta, terkena penyakit cinta, bisa melakukan apa saja yang di luar logika kita. Bahkan yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini yang kemudian kita kenal dengan nama Zulaikha atau Zulaikho ini, bahkan dikatakan sampai memotong jari jemarinya karena perasaan cinta luar biasa. Orang-orang juga mencintai Nabi Yusuf luar biasa sehingga melakukan demikian. Dan juga Zulaikha ini melakukan segala macam cara agar bisa mendapatkan cinta dari Nabi Yusuf alaihissalam, ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang sebenarnya tidak diperbenarkan, tidak dibenarkan di dalam ajaran kita teman-teman sekalian, di dalam ajaran agama Islam. Penyakit cinta ini ada obatnya. Apa itu obatnya? Obat orang yang jatuh cinta adalah menikah, itu pertama. Tapi kemudian kalau ternyata tidak mungkin untuk menikah karena satu dan lain hal, maka yang kedua cara terbaik adalah meninggalkannya. Meninggalkannya untuk mengobati diri kita sendiri. Kalau tidak bisa meninggalkannya masih teringat-ingat, ingat keburukan-keburukannya boleh. Supaya kita bisa mudah melupakannya. Dan kalau sudah ingat keburukan-keburukannya masih juga tetap cinta luar biasa, tetap nangis patah hati luar biasa, apa yang harus dilakukan adalah minta pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Kenapa seseorang bisa mencintai orang lain secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa perasaan wanita mencintai orang berlebih-lebihan sehingga patah hati, nangis 7 hari 7 malam, kenapa? Orang yang jatuh cinta kepada hamba Allah berlebih-lebihan seperti itu karena hatinya kosong daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka dia mencintai makhluknya Allah secara berlebih-lebihan. Karena cintanya kepada Allah tidak dia kedepankan. Tapi kalau hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan merasakan patah hati yang berlarut-larut seperti itu. Hari-harinya disibukkan dengan meraih cinta Allah, meraih ridha Allah, meraih kasih sayang Allah kepada dirinya. Berarti ini bisa disebut teguran dari Allah juga nggak sih Ustazah? Iya. Kenapa engkau jatuh cinta secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa hatimu tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Oh, iya. Kenapa hatimu dibuat kosong sehingga mencintai orang lain yang mungkin diharamkan oleh Allah dalam pacaran? Mustahil kalau nggak ngapa-ngapain ya. Ya, ya. Secara garis besar sebagian Makanya masyarakat akhirnya Allah tahu. menegur itu ya. Allah menegur dengan cara itu dan teman-teman harus tahu kalau terjadi patah hati seperti itu, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan dan enggak dapat, itulah yang terbaik untukmu kata Allah. Boleh jadi apa yang kita nggak suka, malah Allah kasih, itulah yang paling baik untukmu. Kita nggak pernah tahu tentang apa maksud Allah kepada diri kita. Tapi kita nggak jadi nikah sama dia, itulah yang terbaik untukmu. Engkau jadi orang baik, muslimah baik, akan diberikan laki-laki yang baik untuk mendampingimu nanti. Insya Allah di waktu yang tepat. Insya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Untuk itulah kita belajar pagi hari ini supaya kita nggak kena penyakit cinta seperti yang tadi Ustazah Oki bilang. Masya Allah. Kalau misalnya ngerasain jatuh cinta, solusinya apa? Nikah, bukan pacaran. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah Oki. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi tausiah kita. Aku mau nanya lagi sama Habib Muhammad Syahab. Pertanyaan aku yang tadi Habib mengenai seorang wanita yang mungkin sedang tersakiti. Akhirnya dia secara bisa dibilang mungkin sengaja atau tidak sengaja mendoakan yang buruk-buruk kepada pasangannya. Itu akankah diijabah doanya Habib Muhammad? Waduh, ini Silakan Habib. repot masalah doa ini. Teringat an Abi Ja'far, beliau mengatakan sami'tu Aba Hurairah, aku mendengar Sayyidina Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan dari perkataan yang mulia, ittaqu da'watal madlum. Artinya pertama ada thalathud da'awat mustajabat la syakka fihinna. Kata Rasul ada 3 doa, 3 yang orang berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi katakan la syakka fihinna, sudah tidak ragu-ragu lagi kabulnya. Pertama Nabi katakan dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua Nabi katakan dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Wa dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Nah ini masalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimin. Dikatakan dalam seorang imam di dalam ilmu fikih itu dikatakan doa huwal matlub walau sadara min kafir. Artinya doa orang yang terzalimi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun bukan dari Islam. Kita mendolimi orang non-Islam, dia berdoa maka doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Walau min kafir, artinya sekalipun bukan daripada orang muslim. Apalagi perempuan yang Masya Allah dia muslimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alih, Nabi mengatakan duaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi antara dia bainahu wa bainallah dunahal hijab. Artinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada dinding lagi Ustaz Maulana. Tembus. Waduh. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya sekarang ini seorang perempuan itu siapa saja secara umum manusia ketika kita didolimi misalnya, ketika kita didolimi, boleh nggak kita mendoakan orang atau orang zaman sekarang apa nyumpain ya? Ya nyumpahin. Misalnya tabrakan biar tabrakan gitu masalahnya. Artinya mungkin kan spontan ya. Spontanitas ya, emosi ya. Misalnya didoakan biar dia miskin atau mungkin doanya Sial kamu. kan seperti apa yang dikatakan tadi Ustazah sama Ustaz Maulana, memang hukum karena itu tidak ada, tapi manfaal fu'il. Dalam bahasa Arab manfaal fu'il. Orang yang berbuat dia akan diperbuat. Manzana zunia, orang yang dizina dia keluarganya akan dizinai. Ya, artinya begitu. Manzana zunia. Siapa orang yang berzina, zunia akan dizinahi.
Jadi ini hukum daripada seperti kisos dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi masalahnya boleh atau tidak? Ya, Boleh nggak? enggak lah ya. Boleh nggak? Enggak tahu. Gimana, Bib? Artinya gini, dalam tafsir itu Ibnu Katsir itu dikatakan artinya sebenarnya Allah tidak menginginkan doa keburukan buat hambanya. Ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tapi ada rukhsah, apa bukan rukhsah, artinya ada pengecualian kecuali orang yang madlum. Apa tuh, Bib? Artinya pengecualian kecuali orang yang madlum, orang yang terdolimi. Ketika dia terdolimi. berdoa itu dengan suatu keburukan buat orang yang mendolimi dirinya, ya diijabah. Ini kan hadis jelas Ya. daripada Rasul SAW, dakwatul madlum, doa orang yang didolimi itu diijabah. Dunahal hijab, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada dinding lagi, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Tapi nasihat juga buat orang yang mazlum nih. Gimana nih, Ya, Bib? nasihat juga buat orang yang didolimi. Kayaknya kesian banget didolim terus ya. Artinya nasihat juga kalau mau, Ya. artinya agrab indallah, artinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang memaafkan. Maafkan. Lihat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu bagaimana tidak didolimi oleh orang musyrikin. Sampai sahabat-sahabat mengatakan, wahai Rasul, doakan mereka agar mereka mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ihdihim, ya Allah, berikan petunjuk buat mereka, fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, berikan petunjuk buat mereka karena mereka belum sadar, mereka belum tahu. Nah, contoh siapa? Ya. Contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Ya Allah, makasih Habib. Nih pelajaran Alhamdulillah. banget nih buat aku pastinya. Sama-sama. Buat jamaah juga yang ada di rumah. Tapi mungkin ngingetin kalau bisa ya mungkin sama pasangan janganlah doain yang buruk-buruk ya Habib ya, benar ya. Jangan, doain banyak rezeki. Banyakin rezekinya kan orang yang kita sayang juga. Jadi saling sayang, saling jaga. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Semoga perempuan di sana tenang juga. Laki-lakinya juga jadi pintar mengambil sikap ke depannya terhadap wanita juga. Baik, sekarang ada tayangan mengenai kakek dan nenek yang selalu mesra dan saling mencintai satu sama lain. Wah, kita lihat di tayangannya seperti apa. Silakan. Video kakek nenek penumpang kereta Pramex inilah yang viral dan menjadi perbincangan di sosial media. Sang nenek yang tampak kelelahan memilih berbaring di pangkuan kakek dalam perjalanan dari Solo menuju Purworejo. Video 9 detik yang diunggah akun Instagram @jelajahsolo ini langsung mendapat respon netizen. Banyak yang terharu melihat kemesraan pasangan ini yang tetap terjaga meski telah menginjak usia senja. Pasca viral kemudian diketahui, pasangan lansia ini bernama Ngadawiyah, berusia 75 tahun dan suaminya Muhammad Khairi, kakek 80 tahun yang merupakan warga desa Tegalrejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Keduanya telah bersama dalam 57 tahun pernikahan, memiliki 8 orang anak, 15 cucu dan 3 orang cicit. Sang nenek merasa sangat bersyukur memiliki suami yang penyayang. Ia punya satu resep untuk bisa hidup mesra dalam pernikahan, yakni saling setia. Karena baginya setia dan kasih sayang yang diberikan pada orang lain akan kembali pada diri kita. Masya Allah, sweet banget. 57 tahun pernikahan dan resepnya cuma saling setia, ya Allah. Semoga kita sama pasangan kita bisa seperti itu ya. Habib ya, Ustazah ya. Ustadz, cari dulu pasangannya. Iya. Baik, Ustadz, kalau ngelihat tadi kan kalau kata beliau Iya. kan resepnya adalah saling setia, Ustadz. Iya. Tapi bener gak sih kalau pertanyaannya begini, Ustaz kalau Maulana still sehidup semati. sehidup sama hati, sudah hidup ya, Masya Allah. Ustadz, kalau pertanyaannya gini Ustadz, saling setia. Kalau pertanyaannya laki-laki yang menyakiti perempuan, laki-laki yang sangat menyayangi perempuan, menjaga perasaan perempuan, maka Allah akan menjaga ibu kita, anak perempuan kita, atau saudara perempuan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi begitu juga sebaliknya nggak sih Ustadz, kalau misalnya laki-laki yang suka menyakiti perempuan nih, nanti Allah yang akan malah takutnya jadi perempuan, anak-anak kita, ibu kita, kakak perempuan kita semua bisa disakitin sama laki-laki lain. Itu benar seperti itu nggak sih Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Uma, izin Habib. Mohon izin kepada semuanya tanpa menyakiti perasaan, hanya sekedar mengingatkan buat kita semua, camkan ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib, hati-hati menzinai akan dizinai. Siapa yang dizinai? Keluarganya,
Sebagaimana engkau menyakiti bisa jadi keluargamu juga akan tersakiti. Jika kamu membenci, maka jangan sampai kebencian itu menjadikanmu merusak dan membinasakan temanmu. Karena mohon maaf, siapa yang berbuat keburukan bisa jadi yang lainnya pun akan dapat. Makanya hati-hati nih, saya menggunakan Van Maulana, hati-hati. Kalau saya berbuat keburukan, Maulana yang lain juga kena. Saudara saya, anak-anak keturunan saya. Ini hati-hati. Karena membahayakan buat kita, enggak usah. Dia orangnya begitu, bagaimana aja keturunannya. Pasti akan seperti itu. Orang akan menjudge. Menjudge. Ya menjudge itu. Menjudge itu. Artinya mencap bahwa dia seperti itu. Otomatis keluarganya akan seperti itu juga. Aduh. Maka akan jadi dihindarkan. Maka gunakan akal sehat kita. Maka perbaiki diri kita apanya? Kendalikan perasaan dan emosi kita dengan segala hal. Pokoknya apapun. Karena hati-hati, kita ini bukan hidup sendiri. Hidup yang melibatkan banyak orang. Aduh ya Allah ya Karim, nggak enak banget ini. Saya bilang, saya ke Jakarta, saya harus berbuat baik. Saya tidak boleh macam-macam di sini. Karena kenapa? Saya membawa nama keluarga saya, nama suku saya, suku Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, bahaya. Nama pesantren saya, Banyak. matilah kita ini. Banyak nama baik. Jadi rusak semua. Jadi apapun orang akan, apalagi kan kita ini di media TV kan otomatis akan jadi sejarah. Hati-hati. Buat semuanya yang pernah menyakiti orang, hati-hati. Engkau akan tersakiti. Siapa? Orang-orang di sekitarmu. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan jadi pemahaman besar buat kita untuk mengingatkan kita, menyadarkan diri kita. Ya Allah ya Karim, makanya kalau ada orang berkata, dasar, ya biasalah, siapa dulu dong bapaknya. Kan memang begitu dia. Akan seperti itu, kasihan generasi setelah kita. Buah katanya nggak jauh jatuh dari Iya. Dari pohonnya ya. Buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. pas jatuh nggak ada angin sebenarnya. Dan wanita berada dalam kebaikan dan keburukan, ia tidak akan bisa lurus pada satu keadaan, tapi luruskanlah dalam keadaan nasihat. Jadi perihal nasihat ini sangat penting, makanya tonton acara Islam Tindak terus. Iya. Karena kenapa kan di sini, tadi kan saya ditanya waktu break tadi, Ya. gimana nih menyikapi orang yang tapi tumannya. Tuman ini. Ya. Ya kita tuntun, kita luruskan, kita ingatkan. Jadi hari ini kita bahas seperti ini, bagaimana supaya tidak membuat generasi yang buruk setelahnya. Makanya Islam tidak mengendaki adanya pacaran. Ya. Tidak mengendaki kalau mau pacaran setelah nikah. Karena setelah nikah itu kan kebaikan terus yang didapat. Ibadah semuanya ya Zat Ibadah ya. terus yang dapat. Karena banyak orang tidak sadar sebenarnya dia sendiri yang memainkan perasaannya. Siapa suruh main api? Oh, Terbakarlah kau. Pantesan aku tuh dulu suka diginiin, hati-hati Son, jangan nakal, lo punya kakak perempuan, lo punya anak, digituin itu. ya. Oh jadi ini Digituin. ternyata ya Allah. Cuma kan gini, maaf saya kan Iya. Ummu Inaura kan di Makassar, saya di Jakarta. Kalau maaf saya macam-macam, hati-hati ada istri ada anak. Oh iya benar, mungkin yang dibalas bukan kita tapi mungkin ke keluarga kita nanti. Iya, Nauzubillah min Pokoknya dzalik. satu macam aja Ustaz. Masya Allah Ustadz Maulana, terima kasih banyak untuk Iya. nasihatnya. Ini jadi pelajaran penting banget buat kita jamaah. Semoga kita ya Allah setelah ini udahlah kita berbuat kebaikan aja, insya Allah kebaikan yang akan datang kepada kita ke depannya, Masya Allah. Baik, sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah. Ini ada media sosial yang harus aku bacain, curhatan-curhatan jamaah. Dan insya Allah nanti akan dijawab sama Habib Muhammad Syihab ya Habib. Siap. Aku bacain ya Habib. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau cerita. Suami saya telah ketahuan selingkuh berkali-kali. Di pernikahan kami yang telah masuk 10 tahun. Saya mendapat ujian suami sekarang menikah lagi dengan wanita lain tanpa saya ketahui. Walaupun begitu, saya mencoba ikhlas dan tetap melayani suami. Tapi saya sudah melayani suami keperluannya, kebutuhannya, tapi masih aja saya disakiti. Kalau dia mengalami masalah di tempat kerja, saya yang jadi pelampiasan kemarahannya. Saya tidak mau anak-anak tahu bahwa ayahnya berkelakuan seperti itu. Bahkan istri barunya ikut-ikutan memfitnah saya ke keluarga suami saya dan berusaha memisahkan saya dengan suami. Apakah saya mempertahankan rumah tangga ini masih mendapat pahala? Dan ada gak sih doa agar hati saya kuat karena saya jujur gak kuat ketika harus dimainkan perasaan saya. Terima kasih Ustadz Ustazah. Baik, akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Habib Muhammad Syihab. Silakan Habib. Ini yang dijawab yang mana?
Baik, artinya secara inti aja, kalau saya lihat di bawah artinya suami yang seperti ini tentunya tidak bagus. Suami yang sangat tidak baik, apalagi punya istri melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam perbuatan maksiat. Ya, tadi saya tidak tahu dikata selingkuhnya itu dia nikah atau tidak, kan bahasa orang sekarang nih walaupun nikah lagi dikata juga selingkuh padahal dia nikah. Makanya tapi kalau selingkuh melakukan perbuatan dosa tadi manzada zunia walau bihirtani darihi, sekalipun keluarganya disimpan di dalam gedung, kalau dia sebab zina keluarganya bisa dizinain. Na'udzubillah min dzalik. Walau bihitani darihi, kata Nabi SAW, walaupun disimpan di dalam satu gedung dikunci tetap bisa terjadi. Nah, kalau ditanyakan apakah saya tetap dapat pahala dalam mempertahankan rumah tangga. Nah, ini hebat. Ini perempuan saya katakan Ustadz hebat. Kenapa? Lihat cerita Sayyidatuna Asia. Ya, Sayyidatuna Asia ini, kita siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Ya, waktu itu kita ziarah ya. Ya. Saya masuk ke dalam lihat. Wah, Ih, seru banget. Ustadz ketemu Fir'aun saat itu. Yang sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, sampai mengatakan saya ini Tuhan yang paling tinggi. Ketika Asia ketahuan, berapa lihat Fir'aun bagaimana selingkuhnya Fir'aun, bagaimana bermaksudnya Fir'aun sudah tidak bisa lagi dikatakan dengan kata-kata. Maka Asia ini sampai ketika ketahuan beriman kepada Nabi Musa, Asia diikat di padang pasir. Diikat di padang pasir, kakinya diikat, tangan diikat, dicambuk. Dia katakan irtaddi ya Asia. Asia pada saat itu tidak minta cerai. Asia pada saat itu tidak minta Fir'aun meninggalkan dia, tidak. Tapi ketika Fir'aun mengatakan irtaddi ya Asia, maka murtadlah wahai kau Asia dari agama Nabi Musa. Tapi Asia tetap tidak mau. Apa jawab Asia kepada Fir'aun? Dia mengatakan innaka, engkau wahai Fir'aun bisa menguasai aku punya tubuh, akan tetapi galbi, aku punya hati, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kedatang sudah cintanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia kata lau qatta'tani irban mazdadtu illa hubban. Kata Sayyidatuna Asia, sekalipun engkau wahai Fir'aun potong aku saat ini, kau cincang aku kecil-kecil saat ini, tidak akan berubah cintaku kecuali terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apakah saya mendapatkan pahala mempertahankan rumah tangga, dapat pahala sangat besar pahalanya. Bahkan Nabi SAW, bahkan Asia ini dibangunkan khusus rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seorang perempuan yang pengen pahala seperti Asia tidak harus disiksa, maka Nabi mengatakan ayyumam ra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'tahallahu thawaba Asia. Kata Nabi SAW, seorang istri perempuan yang dia sabar atas buruk akhlak daripada suaminya, Allah akan berikan dia pahala seperti pahala Asia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti dapat pahala ya Bib ya. Kalau doa-doanya tuh ada gak sih Bib kira-kira Bib supaya lebih langgeng gitu Bib? Allahumma dalam surah Al-Baqarah ayat ke-250 kalau tidak salah, Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Insyaallah kita artikan di akhir. Amin ya Allah, semoga diijabah sama Allah. Terima kasih Habib. Amin. Semangat ya, mungkin Mbak atau Ibu yang ada di sana yang lagi nonton, semangat terus, jangan bersedih lagi. Kata Habib, Ibu terlalu hebat untuk terlalu larut dalam kesedihan ya. Ingat Tuan Putri, jangan nangis, tegakkan kepalamu, nanti mahkotamu jatuh. Masya Allah. Semangat terus. Jamaah, setelah ini kita akan mencoba menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa supaya para wanita dijauhkan dari orang-orang yang hanya bisa menjadi tukang mempermainkan perasaan saja. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.